Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di channel kami Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita bisa menggelar podcast untuk pertama kalinya dengan tema Khidmatan lil Ma'had. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Dan juga beliau merupakan Ketua Biro Dakwah Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Beliau adalah Agus Suyono Jinawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik sekali. Tentu semua ini berkat doa teman-teman semuanya. Bagaimana kegiatan hari ini Gus? Untuk kegiatan sejauh ini masih seperti biasa ya. Setiap hari kegiatannya ngajar di kelas. Kemudian juga sekarang ini kami juga di Biro Dakwah masih dalam proses pengerjaan majalah Sirajiyah yang ke-42. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Biro Dakwah, maka nanti kita simak bersama penjelasannya dari beliau. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar Biro Dakwah, bisa komen di platform kami di YouTube, TikTok, dan Facebook. Nah, sebelum itu saya terangkan sedikit. Biro Dakwah merupakan biro yang mana di dalamnya biro untuk mengembangkan kreativitas dan bakat santri. Mungkin seperti itu ya, Gus? Iya, benar. Nah, karena di samping santri itu dituntut untuk belajar ilmu agama, dituntut untuk mempelajari kitab-kitab kuning dan lain sebagainya, santri itu dituntut untuk berkreasi dan berkreasi dan mengembangkan bakatnya, baik di bidang berdakwah maupun bidang lain sebagainya. Tidak usah lama-lama, mungkin kita bisa lanjut ke topik pembahasan tentang seputar Biro Dakwah. Namun sebelum itu Gus, mungkin alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu panjenengan. Monggo Gus. Oke, makasih. Perkenalkan teman-teman semuanya yang saat ini mungkin lagi pantau di TikTok ataupun Facebooknya Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Perkenalkan, nama saya Suyono Jinawi, berasal dari Karangpenang. Saya merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren As-Sirajiyah, dan jabatan saya sejauh ini di Pondok Pesantren As-Sirajiyah sebagai Ketua Biro Dakwah. Tahun berapa panjenengan masuk ke pondok ini Gus? Untuk masuk di Pondok Pesantren As-Sirajiyah, saya kurang lebih tahun 2003. 2003? Iya, 2003. 2003 masuk ke pondok? Iya. Untuk masuk ke itu, bergabung di Biro Dakwah, itu tahun berapa Gus? Sebenarnya untuk di Biro Dakwah, saya merupakan bukan orang baru ya. Sebenarnya sudah lama saya sudah ada di Biro Dakwah. Saya pertama kali masuk di Biro Dakwah pada Nidomiyah 1 waktu itu, yaitu kurang lebih 4 tahun lamanya di Biro Dakwah. Kemudian setelah itu karena ada tugas lain sehingga saya harus keluar dari Biro Dakwah. Berarti panjenengan berada di Biro Dakwah itu sudah berapa tahun? Kalau sejauh ini kan masa setelah menjabat sebagai Ketua Biro Dakwah, saya sudah kurang lebih 4 tahun sudah. Berarti 8 tahun sudah 8 berjalan. tahun? Iya, 8 tahun. Berada di Biro Dakwah? Di Biro Dakwah sudah 8 tahun.
berarti 4 tahunnya menjabat sebagai ketua, 4 Iya. tahun menjabat sebagai anggota. Mungkin bisa dijelaskan Gus tentang apa sih itu Biro Dakwah? Biro dakwah seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kita, bahwa Biro Dakwah merupakan salah satu biro yang berdiri di Pondok Pesantren As-Surajah ini, di mana Biro Dakwah ini merupakan wadah bagi teman-teman santri untuk mengembangkan minat dan bakatnya, baik di bidang tulis, kemudian juga seni rupa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan seni tentunya, sehingga teman-teman di pondok ini mempunyai tempat yang pas untuk dapat mengembangkan bakat mereka. Begitu ya Gus. Berarti di Biro Dakwah itu tempat pengembangan kreativitas dan bakat-bakat santri ya. Nah, lalu sebegitu banyaknya pengembangan atau kreativitas santri itu, bagaimana cara Biro Dakwah memprogram biro-biro kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu. Kami di Biro Dakwah itu ada beberapa bagian di dalam kinerjanya, yaitu yang pertama ada KPA, di mana KPA ini merupakan kepanjangan dari kelompok Beliau As-Surajah, di mana ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu Majelis Dakwah, di mana Majelis Dakwah ini diisi oleh teman-teman dari kelas ibtida, dari kelas 3 sampai kelas 5, di mana kami konsep Majelis Dakwah ini sistemnya kompetisi antar kelas, di mana di acara ini di dalamnya terdapat beberapa rangkaian acara. Ada pidato, ada sambutan, ada seni tari, juga ada seni drama, di mana semuanya ini tentunya untuk dapat mengasah teman-teman semuanya di kemampuan mereka masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lomba pidato. Lomba pidato ini juga sifatnya antar kelas. Antar kelas, di mana lomba pidato ini dilaksanakan setiap malam Jumat pertama, kemudian ketiga, Jumat pertama dan Jumat ketiga. Iya, dilaksanakan setiap malam Jumat pertama dan ketiga. Di mana ini juga merupakan upaya kami kepada teman-teman untuk dapat mengasah juga di kemampuan mereka di bidang dakwah. Dan selain itu juga ada KPPA. KPPA ini ada beberapa item di bawahnya. Yang pertama ada buletin. Buletin ada 2 kita punya di sini. Ada buletin As-Surajah, ada buletin Mikdad. Di mana di dalam buletin ini ada beberapa juga ada beberapa topik yang kita bahas di dalamnya, seperti ada berita, ada cerpen, ada opini, ada puisi, ada ensiklopedi. Tentunya semua ini juga merupakan bagian dari kami untuk mengembangkan bakat teman-teman di bawah. Selain itu juga ada mading. Mading kita juga punya mading. Ini juga sifatnya kompetisi antar kelas dari kelas 4 sampai kelas 6, di mana mading ini kita terbit setiap Jumat, 1 minggu sekali. Nah, itu mading. Kemudian selain itu juga kita punya majalah. Majalah ini juga kita punya terbit setiap 1 tahun 2 kali. Ya, di mana setiap terbit kita selalu mengambil topik-topik yang lagi center dibicarakan ketika kami akan menerbitkan majalah. Berarti lebih gampangnya Biro Dakwah itu lebih condong mungkin lebih condong ke penulisan mungkin ya Gus. Iya, tapi juga kami juga selain lebih fokus bukan hanya fokus di penulisan, kami semua yang berkaitan dengan seni kami rangkul semuanya. Lalu Gus, Biro Dakwah kan kebanyakan berkutat di bidang kepenulisan begitu. Tentunya di dalamnya mungkin anggota-anggotanya itu harus
bisa menulis atau memang bisa merekrut siapa saja gitu di biro dakwah gitu Gus? Ya memang basic untuk masuk di dalam biro dakwah paling minimal mereka bisa menulis, karena kerjaan kita setiap hari memang menulis, baik menulis berita, menulis opini, artikel untuk mengisi buletin, baik di buletin Nasirojiyah maupun buletin Mekdad. Oh iya. Tadi kan bicara buletin ya Gus. Ya. Apakah di buletin itu ada apa namanya bisa diisi oleh teman-teman santri yang bukan dari grup biro dakwah gitu Gus? Tentu kami sangat membuka sekali kepada teman-teman semua di luar ya, di bawah, untuk dapat mengirim, mungkin mereka punya karya terbaiknya. Kami tidak menutup buat mereka untuk menyalurkan karya mereka. Bahkan kami siap untuk menerima karya tulis dari luar pesantren. Oh, dari luar juga ya, Gus? Berarti kami, bebas ya? Iya, bebas. Umum berarti Ya. sifatnya. Ya. Begini Gus, kita kan sekarang kan kita sedang mengalami dunia yang sangat canggih begitu kan Ya. Gus? Untuk zaman yang sekarang yang super canggih, contoh kecilnya itu adanya AI begitu kan, Ya. mempermudah seseorang untuk membuat deskripsi atau membuat karangan begitu Gus. Bagaimana cara menurut pandangan panjenengan dalam menyikapi AI seperti sekarang ini Gus, yang notabene kan bisa mempermudah santri atau mempermudah orang lain untuk membuat karya, cuman kurangnya nanti pemikiran santri itu bisa berkurang begitu Gus, karena bergantungan dengan AI. Bagaimana cara menanggapi seperti ini Gus? Kalau menurut saya ya, ini kurang sependapat dengan adanya ini, karena berarti ketika menggunakan AI berarti itu bukan hasil murni dari pemikiran kita. Sedangkan kita diharapkan di sini memang semua karya yang masuk, baik yang masuk di majalah, buletin ataupun buletin Mekdad ataupun buletin Nasirojiyah, memang pure murni dari karya teman-teman santri. Oh, berarti harus murni ya Gus? Ya, memang makanya ketika sebelum kita rangkum semuanya, kita layout itu kita ada tim khusus untuk menseleksi apakah ini memang karya sendiri atau memang bukan karya orang lain begitu. Oke. Berarti di buletin itu topiknya apa memang harus ditentukan dari biro dakwah sendiri atau memang kemauan santri yang membikin Gus, gimana? Yang di buletin mana? Yang di buletin biro dakwah. Ya sesuai dengan konsepnya, di sana kan ada rubrik tersendiri. Kalau berita itu berarti mereka biasanya mengangkat berita yang lagi hangat. Kemudian yang opini juga biasanya mereka teman-teman mengangkat topik yang lagi center sekarang. Kalau seperti sejarah mereka menyesuaikan sendiri. Ensiklopedia juga demikian. Mereka teman-teman biasanya menyesuaikan diri dengan mungkin yang mereka dalam pikirannya yang keluarlah istilahnya, mereka moodnya di situ ya, itulah. Terus Gus, untuk di biro dakwah kan tentunya membutuhkan anggota ya. Sedangkan di sini kan anggotanya itu tidak tetap. Bagaimana cara panjenengan menangani atau mencari regenerasi untuk anggota yang baru begitu Gus? Bagaimana cara jenengan menangani kasus tersebut? Kita punya komunitas penulis Nasirojiyah, KPA namanya. Ini juga kami wadah teman-teman di bawah yang mempunyai kemampuan di bidang menulis. Diharapkan nanti mereka ketika sudah selesai dari kelas ibtidak, setelah memasuki kelas Nidomriyah, mereka bisa dapat berkontribusi di biro dakwah, baik di penulisan buletin ataupun majalah. Selain itu juga seperti adanya mading, terus adanya ini juga buletin ini kita pasrahkan kepada siswa kelas 5 ibtidaiyah. Ya, ini juga merupakan salah satu
upaya kami untuk meregenerasi, membuat regenerasi, regenerasi ke depannya, agar ketika kami nanti tentunya akan yang senior akan keluar, sehingga nanti ketika yang senior keluar, yang junior ini bisa mengcover semuanya. Untuk KPA tadi Gus ya, komunitas penulis Asy-Syrojiyah, Iya. itu apa namanya? Anggotanya mulai dari kelas berapa Gus? Kalau KPA sendiri kita ambil dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ya, sejauh ini anggotanya berkisar 40 orang. 40 orang. Iya. Kenapa nggak ngambil dari kelas 1, kelas 2 kan? Apa namanya? Ketika mereka masuk begitu, baru masuk pondok begitu, bisa langsung diajarkan cara menulis begitu Gus. Kenapa dari kelas 3 sampai kelas 6? Kalau kelas 1 ini kita kelas 1 karena masih menurut kami belum pikirannya masih belum ke arah situ. Jadi mereka lebih fokus pada pelajaran aja dulu. Untuk memang difokuskan kepada pelajaran di pondok ini kelas 1 dan kelas 2. Baru kami alasan kami kenapa ngambil dari kelas 3, kelas 4. Jadi menurut kami di kelas 3 dan kelas 4 ini adalah waktu mereka sudah mulai bisa berpikir, membuka jati diri membuka jati diri. Kalau seandainya ada anak kelas 1 atau kelas 2 yang ingin ikut KPA begitu karena suka menulis begitu, sebelum masuk pondok dia memang suka membuat karya atau semacamnya begitu Gus. Apakah di Biro Dakwah itu menerima orang seperti itu Gus? Maksudnya dari kelas 1, kelas 2 begitu Gus. Ya, kalau dari kelas 1 ya, kalau memang ada teman-teman dari kelas 1 atau kelas 2 mempunyai bakat di bidang menulis, kami kan punya kota karya. Di sana mereka bisa menggunakan kota itu untuk menyalurkan karya mereka. Nanti kalau memang layak untuk kita terbitkan, kami terbitkan. Ya. Terbitkan di mana? Diterbitkan di buletin tentunya. Tapi untuk masuk di KPA itu tidak bisa untuk kelas 1 dan kelas 2. Kami fokus kepada kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Selama ini panjenengan menjabat ketua selama 4 tahun ya kurang lebih Gus. Iya. Apa sih tantangan panjenengan mengemban amanah itu Gus? Tantangannya ya, menurut saya tantangan selama saya menjabat sebagai ketua ini sebenarnya tantangannya pada diri saya sendiri. Bagaimana saya selalu harus berpikir ke depan, bagaimana Biro Dakwah ini lebih berkembang lagi, lebih produktif, dan teman-teman di bawah juga lebih kreatif lagi. Apakah pernah di tengah perjalanan sampean mengemban amanah ini sampean mengalami down atau gimana gitu Gus? Ya, pribadi. Ya, benar tentu setiap pekerjaan ataupun tugas ini mesti ada pasang surutnya teman ya, pasti ada pasang surutnya. Tapi ketika kita mengalami down itu kita kembali pada diri kita bahwa kita di pondok ini adalah khidmatan kepada pondok, sehingga kita harus tetap memicu semangat kita agar tetap tugas yang sudah diembankan kepada kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Monggo Gus, diminum dulu Gus airnya Gus. Mungkin. Ya, terima kasih. Oh, ini apa namanya? Air nafaka ya. Benar. Buat teman-teman di rumah mungkin punya acara di rumah itu bisa menggunakan ini air minum nafaka yang diproduksi oleh PT Afaka ya. Ini bisa didapatkan di Pondok Asy-Syrojiyah atau di toko-toko terdekat. Insya Allah sekarang air Afaka ini sudah menyeluruh di Madura teman-teman. Insya Allah ini rasanya sangat segar sekali, bisa bersaing dengan air minum yang sudah ada di luar yang lainnya teman-teman. Kita coba dulu ya. Wow, segar teman-teman ya. Gimana? Segar nggak? Biar lebih. Alhamdulillah segar Gus. Lebih rileks. Dimanapun Anda berada dan apapun makanan yang sudah Anda makan, minumnya tetap air nafaka. Ya. Bisa lanjut ya Gus ya? Ya, lanjut.
Begini Gus. Di Pondokan ini ada beberapa biro-biro yang lain ya Gus. Ya benar. Tentunya Biro Dakwah sendiri mempunyai ikonik tersendiri dan yang membedakan dari biro-biro yang lain. Nah, menurut pandangan panjenengan itu Gus, apa yang membuat beda Biro Dakwah dari biro-biro yang lain? Beda ya. Iya. Sebenarnya menurut saya antara satu biro dengan biro yang lainnya atau antara satu badan usaha dengan badan usaha yang lainnya, menurut saya tidak ada bedanya. Ada setiap badan usaha atau biro itu punya kelebihan tersendiri. Mungkin kelebihan di Biro Dakwah ini kelebihannya di sana banyak fasilitas, ada komputer, tapi di badan usaha atau biro yang lain nggak ada. Tapi belum tentu di biro yang lain ini tidak punya kelebihan. Seperti contoh di koperasi, di kantin umpamanya, kita tidak ada bagian dari kantin ini, belum tentu kita miliki. Contoh di sana teman-teman yang ada di kantin umpamanya bisa belajar masak, kita tidak punya kesempatan seperti itu di kantin. Ya, jadi menurut saya setiap biro itu mempunyai kelebihan tersendiri ataupun mempunyai minus. Tapi dimanapun kita bertempat, diberikan tugas, jangan pernah membedakan antara satu biro ataupun dengan biro yang lainnya. Semuanya ini adalah satu naungan, yaitu Asroji. Ya. Berarti khidmatan. Ya. Begini Gus, tadi kan bicara soal panjenengan mengemban amanah, gitu Gus. Bagaimana interaksi panjenengan terhadap anggota-anggota panjenengan yang notabene sebagai anggota begitu, sampean sebagai ketua, bagaimana interaksi panjenengan mengayomi anggota-anggotanya begitu Gus? Ya tentu setiap kebetulan kami di Biro Dakwah ini setiap bulannya mengadakan rapat evaluasi kerja. Di situ kesempatan saya buat teman-teman semuanya untuk mengajak tetap semangat, karena yakin saya teman-teman juga merasakan ada kalanya jenuh. Jadi di situ saya harapkan ketika rapat ini dapat memberikan spirit kembali pada teman-teman agar tetap semangat untuk dapat menjalankan amanah ini. Karena ini adalah amanah yang diberikan kepada pondok, kepada kita, berarti pondok ini sudah mempercayai kita untuk dapat menjalankan Biro Dakwah sebagaimana mestinya. Ya. Berarti setiap bulan diadakan rapat evaluasi ya? Sebagai pengecasan semangat begitu. Benar. Terus Gus, apa yang membuat panjenengan itu sangat berantusias dalam mengemban amanah ketua Biro Dakwah ini Gus? Sangat berantusias, berapi-api begitu Gus. Yang menjadi motivasi atau yang memberikan dorongan kuat kepada saya sejauh ini tetap semangat di dalam mengerjakan amanah besar ini, yaitu guru kita. Ya, ketika kita rapat, beliau keinginannya untuk Asroji ini luar biasa. Keinginannya perkembangan di berbagai sektor beliau sangat menginginkan. Itu adalah salah satu yang memacu saya untuk terus bergerak ke depan untuk mengembangkan Biro Dakwah. Baik, untuk teman-teman yang menonton acara live ini, mungkin ya ada yang ingin bertanya seputar tentang Biro Dakwah atau seputar program-program yang ada di Biro Dakwah, bisa langsung komen di live TikTok kami. Bisa. Sekarang juga nanti nanti kita bisa jawab yang mungkin pertanyaannya memang masuk akal ya. Lanjut ya Gus. Ya. Tadi kan kita berbicara seputar panjenengan mengemban biro mengemban ketua. Yang panjenengan alami atau pengalaman panjenengan selama menjabat ketua itu apa Gus? Pengalaman yang ya kalau pengalaman sih sangat banyak sekali ya. Pengalamannya salah satunya yaitu banyak saya bisa bisa menulis, itu juga sangat
sesuatu yang luar biasa buat saya. Di awal saya tidak tahu apa-apa, meskipun karya tulisan saya sejauh ini mungkin masih jauh dibandingkan teman-teman, tapi itu merupakan sesuatu yang pengalaman yang buat saya sendiri sangat luar biasa. Juga selain itu juga banyak hal lagi yang dapat saya ambil manfaat daripada posisi saya sejauh ini, seperti berinteraksi dengan orang. Itu sangat pengalaman yang luar biasa, karena dulu ketika saya ada di kelas di awal di Nidomia itu kebetulan saya bagian koresponden, jadi kemana-mana ketika mau cetak majalah itu harus wawancara dengan beberapa orang. Itu menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya sendiri. Juga posisi sekarang ini juga menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan untuk sebuah amanah yang sangat luar biasa menjadi ketua biro dakwah. Berarti panjenengan dulu setelah Nidomia 1 ya Gus? Iya, Nidomia 1 diangkat menjadi anggota biro dakwah. Ya. Apakah panjenengan diangkat biro dakwah itu sebelumnya ada basic menulis atau bagaimana Gus? Sehingga panjenengan bisa diangkat di biro dakwah begitu. Kalau basic ya, memang pernah saya ikut pelatihan jurnalistik. Awalnya saya masuk di biro dakwah itu coba-coba saja saya. Coba-coba, akhirnya kayaknya saya punya kemampuan. Saya pikir akhirnya sama waktu itu Agus Durrahman akhirnya sudah coba saya kasih tugas. Akhirnya saya dikasih tugas, saya jalanin. Alhamdulillah karya saya meskipun nggak bagus bener itu bisa diterima. Itu awal saya ketika masuk di biro dakwah. Ini Gus, ada pertanyaan dari penonton Gus. Iya. Untuk buletin, apa bisa alumni berkarya dan bagaimana caranya untuk menyetorkan karya tersebut Gus? Seperti yang sudah kita bahas tadi di depan, bahwa kami siap untuk menerima karya tulis dari luar. Nah, untuk dapat dikirim kemana bisa? Mungkin lewat media Ashraf, sekarang lewat DM mungkin. DM IG mungkin bisa. Sangat mudah untuk sekarang untuk dapat mengirimkan. Kalau teman-teman di rumah memang punya karya terbaiknya, boleh dikirim ke Pondok Pesantren As-Surajiyah. Kami sangat terbuka sekali buat teman-teman di rumah yang ingin mengirimkan karyanya, baik di buletin As-Surajiyah maupun di majalah. Ini juga ada pertanyaan lagi Gus. Ya. Apakah teman-teman penggemar bisa mengusulkan program yang mana bukan dari teman media sendiri begitu Gus? Maksudnya teman dari mana? Dari luar? Ya dari luar. Bisa mengusulkan program untuk biro dakwah begitu? Boleh, tapi kami saring dulu ya. Kiranya kami itu sesuai dengan bagus bagi kami. Tapi nanti kami ajukan dulu pada pimpinan. Kalau kiranya nanti pimpinan itu menyetujui program tersebut, kami lanjut. Tapi kalau memang dari pimpinan nanti tidak disetujui, kita tidak bisa melanjutkan saran dari teman-teman semuanya. Caranya sama ya Gus ya? Lewat DM IG atau TikTok atau Facebook mungkin? Iya boleh, dan secara langsung boleh. Ya. Begini, lanjut ya Gus ya? Iya. Cerita unik panjenengan selama ada di biro dakwah ini apa Gus? Cerita unik ya? Iya. Mungkin ada cerita unik yang tidak bisa dilupakan oleh panjenengan begitu Gus? Kalau cerita unik, mungkin dulu pernah ketika saya sekarang itu berpikir agak dulu pas pelaksanaan final LPAK itu saya konsep istilahnya, kebetulan waktu itu lagi boomingnya Indonesian Idol sama Indonesia's Got Talent. Nah di situ saya terpikirkan akhirnya final
LPAK lomba pidato itu saya konsep Asirojah Seketelan. Kemudian Asirojah Idol ini waktu itu ada pemilihan pembaca Isra Mi'raj. Saya konsep sebagai Asirojah Idol. Itu sampai sekarang terkadang saya kok bisa ada pikiran membuat acara seperti itu. Padahal waktu itu saya sendiri masih di Nidomia 1 atau kalau tidak keliru. Oh, berarti panjenengan meskipun berada di Nidomia 1, panjenengan sudah membuat kreasi baru ya, benar. Berani membuat kreasi baru. Iya, benar. Itu merupakan cerita unik bagi panjenengan yang di sini. Untuk pada waktu itu panjenengan apakah merasa kurang nyaman atau merasa nggak nyaman begitu Gus, karena sendiri kan masih baru begitu membuat kreasi baru, apakah ada perasaan semacam itu Gus? Ya lah, sebenarnya ada sih sebagian itu ada yang komen gini-gini, tapi saya sendiri tidak memikirkan. Saya lebih fokus pada tugas ini. Tugas saya bagaimana acara itu, karena acara pidato itu merupakan acara yang jarang untuk diminati oleh teman-teman. Jadi saya siasati acara itu seperti itu agar menarik penonton untuk dapat menyaksikan acara tersebut. Begini Gus, tentunya selama di Biro Dakwah panjenengan pastinya punya gangguan ya atau masalah begitu Gus. Masalah baik dari teman sendiri yang ngata-ngatain atau gimana yang membuat perasaan panjenengan down gitu. Terus ketika cara panjenengan untuk mengatasi atau menghadapi teman yang seperti itu atau gangguan-gangguan yang seperti itu, baik dari secara lisan atau gimana yang membuat perasaan sampean down gitu Gus. Bagaimana cara Ya kalau saya sendiri mengabaikan aja. Yang penting tugas saya gimana, tugas saya sudah dikepercayai waktu itu oleh Ketua Biro Dakwah itu berjalan. Masalah di luar itu ada yang komen yang kurang baik, terserah mereka. Yang penting saya sudah menjalankan tugas, dan tugas saya kerjakan itu sudah masih berada di real yang sejalan dengan pondok. Ini ada pertanyaan dari penonton. Selain di Biro Dakwah, apakah panjenengan punya kegiatan lain di biro-biro lain atau? Ya, kebetulan saya selain aktif di Biro Dakwah, saya juga aktif di beberapa brand usaha. Pernah saya juga aktif di Sablon. Ya, Sablon itu kurang lebih 4 tahun. Lepas dari Biro Dakwah, Nidomia 1, Nidomia 2, Nidomia 3, 4 itu baru Nidomia 5 saya pindah ke Sablon. Karena waktu itu Sablon mengalami vakum, saya juga akhirnya saya ambil putusan untuk masuk di sana, dan juga karena ada beberapa alasan saya masuk di Sablon ini. Di Sablon kurang lebih saya 5 tahun. Setelah itu saya dipanggil oleh Ketua Biro Dakwah pada saat itu, Agus Aan. Saya diamanahin untuk melanjutkan kepengurusan sebagai Ketua di Biro Dakwah sampai saat ini. Mungkin ada lagi Gus selain Biro Sablon Gus? Juga ada di konveksi atau tailor. Juga saya aktif di sana. Juga sebelumnya sebenarnya di tailor ini saya sudah aktif mulai dari kelas 4. Kelas 4 ibtida. Kelas 4 menjahit. Iya, di sana saya sudah aktif di kelas 4. Akhirnya di Nidomia 1 ini saya coba untuk mencari pengalaman baru. Saya aktif di Biro Dakwah sebagai waktu itu jabatan pertama kali sebagai sirkulasi. Ini ada penonton yang bertanya Gus, bagaimana kuncinya panjenengan kok bisa multi talent begitu, bisa Biro Dakwah, bisa Sablon, bisa tailor? Yang penting ada kemauan tidak malas. Ya, saya yakin setiap orang ini punya kemauan, punya basic talent. Talent bisa. Sendiri-sendiri. Iya, setiap orang punya talent tersendiri. Terus bagaimana kita mensikapi untuk mengembangkan kemampuan tersebut.
Nah, Ya. ini sebuah pelajaran bagi kita semua ya, bahwa menurut panjenengan kalau ingin menguasai banyak hal itu harus ada kemauan dari diri sendiri, diri sendiri karena setiap individual itu terdapat talent ya Gus, Ya, talent ya. Terdapat talent dan tergantung kita bagaimana cara mengelolanya begitu, agar bisa talent tersebut bisa menjadi memuncak. Menjadi sesuatu Sesuatu yang dapat ditunjukkan ke yang dapat publik gitu. ditunjukkan begitu. Jadi kalau ingin bisa segala hal, inti utamanya ada di diri sendiri ya Gus ya. Semangat, ada kemauan, dan ada kesempatan. Kebetulan di sini semuanya itu ada. Kemauan harus ada, kesempatan sudah jelas ada, terus semangat. Semangatnya dengan makalah itu apa itu Gus itu apa namanya, idza sadaqal azmu wa tahasabil ya. Lupa. Tepuk tangan dulu biar suasana cair. Maaf lupa. Iya. Biasa manusia itu tempatnya lupa, bukan nabi boy. Terus ya Gus ya. Ya lanjut. Tadi kan sampean di biro dakwah itu mungkin ada yang inspirasi baru dari panjenengan sendiri terkait biro dakwah Gus untuk kedepannya. Kalau inspirasi untuk ke depan, jelas saya untuk ke depan ini terus untuk berusaha untuk mengembangkan biro dakwah. Saya tidak ingin biro dakwah ini hanya stuck di tempat, harus ada progres ke depan, harus ada kemajuan. Makanya setiap kita ada rapat, kita open inspirasi buat teman-teman semuanya. Karena saya yakin teman-teman generasi muda ini mereka mempunyai ide-ide yang cemerlang. Saya harapkan teman-teman di bawah itu dapat ini kesempatannya loh. Itu kesempatan kita ada di biro dakwah untuk dapat mengeluarkan ide-ide dari mereka. Mungkin tahun belakangan ini ada yang baru dari biro dakwah Gus? Program. Kalau program masih tetap seperti biasa, cuman kami tetap berusaha. Memang ada sedikit perubahan, tapi tetap ya ke depan tetap sejauh ini saya terus berpikir bagaimana agar dapat memberikan sesuatu yang beda di setiap program-program kami. Gus? Di biro dakwah sendiri kan ada majelis dakwah ya Gus ya. Di situ ada acara seni tari. Apakah mungkin di biro dakwah ada diajarkan begitu? Ada pelatihan khusus atau terkait tarian Zafin atau tarian Reda? Kalau seperti Zafin, terus Gambus, memang di pondok kita ini ada waktunya tersendiri. Biasanya dilaksanakan setiap Jumat pagi, merupakan salah satu ekstrakurikuler. Ya biasanya sangat antusias sekali teman-teman untuk belajar di Zafin ataupun Gambus ini. Untuk yang lain mereka biasanya belajar sendiri. Begitu. Gus? Biro dakwah itu mungkin panjenengan tahu biro dakwah berdiri tahun kapan? Kalau berdirinya kurang tahu ya. Yang jelas waktu saya masuk di sini sudah ada biro dakwah ini, sudah berdiri. Iya, sudah berdiri. Ketua pertama kali? Kalau yang pertama kali ketuanya itu Agus Muksid. Agus Muksid? Iya, Agus Muksid dari Tanjung Bumi. Sejauh ini Gus, majalah kan mengalami perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah perubahan itu lebih baik atau gimana menurut panjenengan? Jelas kalau saya melihat karena sedikit banyak saya tahu bagaimana perjalanan biro dakwah baik dari KPA ataupun KPPA. Saya melihat sejauh ini perkembangannya sangat luar biasa, grafiknya naik terus, dan saya ingin grafik ini terus melonjak ke atas, artinya terus ada pengembangan di segala kegiatan kami. Gus?
di Biro Dakwah sendiri kan terdapat majalah begitu. Iya. Tentunya ada, apakah di di majalah itu penulisnya dari pondok semua atau bebas sama seperti buletin? Enggak, kami di majalah ini memang sebagian itu ada penulis dari luar, juga ada dari santri aktif. Ya, seperti di beberapa rubrik seperti kajian hadis, mungkin kalau nggak keliru itu dari beberapa alumni yang ngisi, dan rata-rata mereka ini yang ngisi ada memang sebagian memang alumni dari Biro Dakwah. Ada yang alumni, ada orang luar ini. Iya. Apakah ini Gus, di Biro Dakwah sendiri apakah mau itu mencetak buku baru atau ada buku terbitan baru begitu Gus? Ya, insya Allah ke depan ini kami sudah siap, insya Allah tahun ajaran baru kami sudah tadi kemarin bincang-bincang sama sebagian anggota. Insya Allah ini sudah ready, insya Allah tahun ajaran baru kami akan menerbitkan buku. Ya, insya Allah. Buku mungkin bisa. Ini tentang geografi pondok. Geografi pondok, seperti ensiklopedia itu sih. Iya, benar. Selain buku majalah dan buletin, apakah ada buku-buku lain yang sudah diterbitkan oleh Alhamdulillah kami sudah beberapa kali sudah terbitkan buku. Ya, ada cerpen, rangkuman cerpen ini teman kita juga alumni yang ngisi kemarin. Makanya teman-teman dari alumni kalau memang punya punya karya berbentuk buku, baik itu cerpen atau bacaan yang boleh kalau memang mau diterbitkan di sini, boleh, kami siap untuk menjadi jembatan untuk teman-teman untuk dapat mempublikasikan karya kalian. Berarti dari pihak alumni atau pihak lu? Ya, beberapa kali. Apakah khusus pihak alumni ini Gus? Atau memang orang lain? Ya, untuk sementara kami masih menampung untuk alumni. Iya. Memang beberapa kali sudah ada beberapa alumni seperti Agus Muksid juga pernah menerbitkan buku di sini. Berarti dari pihak alumni itu bisa Ya, bisa mempublikasikan karyanya melewati Biro Dakwah. Biro Dakwah, ya. Lalu untuk mungkin bisa panjenengan sebutkan nama-nama buku yang sudah terbit ya Gus, selain majalah atau buletin. Kalau bukunya saya lupa ya, bukunya yang jelas itu ada Agus Muksid, terus ada Muqaddas yang saya tahu. Muqaddas itu ada cerpen, Agus Muksid itu apa ya, kalau nggak keliru lupa saya. Untuk pandangan sampean nih Gus terkait Biro Dakwah gitu, apakah di Biro Dakwah ini sudah membuat panjenengan puas dengan pencapaian panjenengan di Biro Dakwah? Belum, sejauh ini saya masih belum belum puas. Saya ingin tetap terus berusaha untuk mengembangkan. Saat ini juga saya dari Biro Dakwah ingin ada satu proyek lagi. Ini sangat saya terdorong dari guru kita, dari pengasuh. Beliau ingin di bidang seni rupa ini, beliau sangat ingin ada kemajuan. Makanya di sini saya inisiatif dari Biro Dakwah untuk ikut andil untuk dapat mensupport mereka ke depan, bagaimana teman-teman yang mempunyai kemampuan di bidang seni lukis ini dapat berkembang. Kebetulan kita di pondok ini juga sudah ada wadah yaitu sebuah sanggar Surojeh ini. Berarti tempat di Biro Dakwah juga disediakan untuk melukis ya Gus? Ya, bukan. Ini kalau sanggar ini bukan di bawah naungan Biro Dakwah, tapi kami dari Biro Dakwah berinisiatif untuk untuk membantu, karena ini juga merupakan bagian dari pengembangan. Jadi sifatnya di pondok ini yang semuanya pengembangan, dakwah beliau, tanggung jawab Biro Dakwah. Ya. Berarti tidak hanya dalam bidang tidak hanya fokus di penulisan, menulis ya, tapi melukis juga. Iya.
dibantu oleh biro dakwah. Iya. Kan berarti memang benar-benar biro dakwah itu benar apa? Biro yang mewadahi bakat para santri begitu ya. Benar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, kita buka 5 menit untuk bertanya. Ada yang nanya dari TikTok. Ya. Kenapa Hudaybi ditiadakan di tahun ini? Ya, atau lebih dikenal dengan ASE ya. ASE. Kembali kepada peraturan diadakannya ASE. ASE ini sekarang sudah untuk dapat mengadakan ASE ini ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh pelaksana, dalam hal ini siswa kelas 6, yaitu beberapa nilai harus dicapai. Jadi ada target nilai sendiri, nilai rata-rata yang harus dicapai oleh siswa kelas 6. Jika nilai target ini tidak tercapai, otomatis ASE atau lebih dikenal teman-teman mungkin tahu dikenal dengan Hudaybi, bisa jadi kalau tidak target itu tidak tercapai, ASE tidak bisa dilaksanakan. Seperti tahun ini sangat disayangkan tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak memenuhi syarat. Terus bagaimana ke depan? Apakah tahun depan akan ada? Tergantung dari pelaksana kelas 6. Jadi ada tiadanya ASE atau Hudaybi itu terserah mereka, terserah siswa kelas 6. Kalau memang mereka mau mengadakan, silahkan teman-teman di bawah kelas 6 hal ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai nilai target yang sudah kita sepakati antara pengurus dengan kelas 6. Tapi kembali lagi, kalau target itu tidak tercapai, dengan sangat terpaksa kami tidak dapat menyelenggarakan ASE. Berarti ASE itu ada syarat-syarat tertentu ya? Ya, memang ada persyaratan. Apakah syarat-syarat ini berlaku tahun-tahun sebelumnya ya, atau memang? Memang benar. Kalau dulu Hudaybi itu mesti diadakan setiap tahun, tapi setelah dirubah menjadi ASE, ya. Dirubahnya dari Hudaybi ke ASE ini tentunya ada beberapa faktor yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, tapi yang jelas syarat untuk dapat melaksanakan ASE ini harus mencapai target yang sudah disepakati antara beberapa pengurus dengan kelas 6. Mungkin ada perbedaan antara ASE dan Hudaybi atau memang persamaan? Kalau secara secara isi daripada acaranya hampir sama semuanya. Hampir sama ya? Iya, hampir sama. Cuman beda nama aja. Kalau dulu Hudaybi, sekarang dikemas dalam bentuk ASE, Asirojiyah Special Event. Ya, berarti beda cuma beda nama, tapi isinya sama. Iya, benar. Mungkin dari teman-teman di sini atau di ruangan ini mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Gak ada ya? Ini gak ada. Gak ada. Mungkin di studio yang mau bertanya silahkan. Yang hadir di live yang penonton di TikTok mungkin. Bisa tampil di TV. Oh, pertanyaannya sekarang. Bukan Mikdad. Enggak nyeleneh. Ya, pertanyaannya seputar ini ya, seputar Biro Dakwah. Kalau di luar itu kami tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman di rumah. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentunya seputar Biro Dakwah ya. Oh, ini Gus, ada Gus, pertanyaan Gus. Ya. Kenapa program KPA itu tidak mendatangkan pemateri dari luar kayak dulu-dulunya Gus? Ya. Sekarang, untuk tahun sekarang atau ya, tahun terima kasih pertanyaannya. Kenapa kalau dulu kita pelatihan menulis itu mendatangkan dari luar. Kenapa sekarang tidak mendatangkan? Nah, karena kami pikir di dalam sudah ada anak teman-teman kita di pondok ini ada yang sudah mumpuni di bidang itu, maka kami lebih memanfaatkan teman-teman di dalam untuk dapat membantu teman-teman di pengembangan penulisan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengundang dari luar. Iya, suatu saat mudah-mudahan. Ya. Mungkin ada
pandangan sampean Kenapa? untuk tahun ke depan mengundang siapa gitu Gus? Kalau untuk ke depan sebenarnya sudah ada tawaran dari alumni untuk dapat mengisi untuk berikan Materi. materi tentang jurnalis. Ini kami sudah insya Allah tahun depan saya akan realisasikan. Insya Allah sudah ada dari tawaran, kebetulan ada mantan biro dakwah. Dia sangat sekarang terjun di dunia di dunia penulisan di luar, dan dia sangat mumpuni di bidang penulisan. Insya Allah tahun depan kami akan bekerja sama dengan beliau. Tadi kan biro dakwah kan ada Gus ya? Iya. Ada, maaf. Itu pidato ya? Iya, pidato. Mungkin Kenapa? dari biro dakwah atau anggota-anggotanya ada yang menjadi pembina atau ada pelatihan khusus terkait pidato tersebut, Gus? Kalau pidato kami sejauh ini belum ada pelatihan ya, tapi teman-teman alhamdulillah sejauh ini teman-teman di bawah secara otodidak mereka belajar sendiri. Alhamdulillah hasilnya pun sangat memuaskan, bisa bersaing. Saya lihat mereka sangat bisa bersaing sekali dengan di luar. Terbukti ketika teman-teman di sini guru tugas ketika terjun ke lapangan sangat bersaing sekali dengan orang-orang di luar sana. Bahkan sampai ada yang alhamdulillah ada yang menjadi dai. Itu kan sebuah sebuah prestasi, yang sebuah pembuktian bahwa dari pondok sini. Iya, sebuah pembuktian bahwa kita bisa meskipun secara otodidak. Ya. Berarti pidato ini nggak ada pelatihan sama sekali, Gus? Nggak ada, memang belum ada. Pernah dulu ada, tapi cuma sekali, beberapa kali. Kalau untuk sementara ini belum ada. Menurut panjenengan, Gus, kok bisa sih gitu? Kok bisa sih anak-anak ya kembali itu kemauan. Mungkin mereka teman-teman melihat kelas 1, kelas 2 ada lomba di depan aula, mereka melihat, mungkin mereka melihat dari cara mereka bagaimana berpidato. Nah, dari situlah mereka dapat belajar. Begitu. Jadi meskipun nggak belajar secara yang penting ada kemauan ya. Kemauan. Ya, tadi ida sadaqal azmu wa sabil tadi. Mungkin ada pesan panjenengan, Gus, untuk para penonton atau para santri terkhususnya, Gus? Ini sudah akhir. Kalau pesan saya buat teman-teman semuanya, baik di biro dakwah ataupun di biro-biro yang lainnya, tetap semangat mengemban tugas. Ini adalah amanah yang diberikan kepada kita, kepercayaan pondok yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kepercayaan tersebut kita tidak manfaatkan dengan maksimal. Jadi saya juga ucapan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadirkan biro dakwah malam hari ini sebagai topik perdana. Terima kasih semuanya. Maaf, Gus, ini Gus ada pertanyaan lagi, Gus. Oh ya, tak kira sudah closing, tak kira. Kalau sudah nggak apa-apa, kita lanjut, nggak apa-apa. Ini tak kira ini sudah Gus, closing. ada pertanyaan, Gus. Kita lanjut ya. Ya. Tak kira sudah closing. Biasanya kalau kalau wawancara atau podcast yang lain, kalau sudah harapan atau pesan itu biasanya sudah closing ceritanya. Tapi ternyata ini lanjut, nggak apa-apa. Maaf ya, Gus ya. Ya. Begini, Gus, ada pertanyaan. Ya. Atau ini semacam usulan sih, Gus. Ya, kenapa? Kenapa sih As-Sirajiyah gak ada majalah online? Majalah online. Iya. Majalah-majalah yang diterbitkan itu dijadikan online, Gus. Sebenarnya sudah dari awal kami sudah pernah ada rencana untuk mengonlinekan majalah kami. Bukan hanya majalah ya, seperti buletin, seperti buku sudah ada. Mungkin untuk sementara ini masih belum belum terrealisasikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya itu dapat amin. kita capai. Amin. Insyaallah. Iya, Gus. Tadi ada pertanyaan lagi. Panjenengan menyebut istilah KPA itu apa maksudnya, Gus? KPA itu KPA ya, kelompok pers As-Sirajiyah. Ya, yang di dalamnya itu semuanya kegiatan tentang pengembangan penulisan.
seperti pelatihan cara menulis berita, cara menulis opini seperti apa yang baik, cara menulis puisi. Tentunya kan semuanya itu ada teknik atau teorinya, tidak serta-merta kita membuat begitu saja. Semuanya ada tekniknya sehingga nanti hasilnya pun hasilnya bagus. Berarti KPA itu khusus untuk penulis ya, Iya, mengembangkan teknik-teknik Iya, menulis. Untuk sejauh ini sudah berapa pemateri yang sudah didatangkan dari luar, Gus? Kalau pemateri ya Untuk kepenulisan itu, Gus? kepenulisan. Iya. Seingat saya di sini yang KPA ini pemateri mengadakan diklat itu Ya. kalau tidak keliru itu 3 kali. 3 kali. Yang narasumbernya itu berasal dari luar 3 kali. Mungkin bisa disebutkan, Gus? Ya lupa juga, dulu kan dari luar. Oh iya. Tapi Tapi sudah yang jelas 3 kali. sudah 3 kali. Tapi untuk sementara, mendatangkan. untuk sementara kita handle sendiri karena di sini di dalam sudah ada teman-teman yang mampu untuk dapat memberikan materi di penulisan, baik di penulisan berita, penulisan opini, artikel ataupun puisi. Begitu teman-teman. Jadi yang tadi terkait KPA. KPA adalah sebuah komunitas di mana di dalamnya terdapat penulis-penulis belajar menulis banyak karya ya, Gus. Iya. Terkait artikel, opini, akhbar dan lain sebagainya itu dikembangkan di KPA tersebut ya, Gus. Iya benar. Untuk pembinanya sekarang ini apa dari Biro Dakwah sendiri atau Ya, kebetulan dari Biro Dakwah. Dari yang Biro Dakwah. memberikan materi itu dari Biro Dakwah. Kebetulan juga dia ini juga salah satu salah satu mantan KPA juga dulu yang juga pernah mengikuti pelatihan di Diklat. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, Gus, dari Ya, silakan. penonton. Apakah tim majalah ada rencana untuk menerbitkan buku biografi tentang Al-Muallim, Gus? Ada rencana? Apa enggak? Untuk biografi Al-Muallim kami kesulitan kesulitan narasumber mungkin ya. Narasumber. Tapi kalau memang ini nanti ada kesempatan, mudah-mudahan semuanya sebenarnya kami mau membuat seperti biografi Al-Muallim sebenarnya, tapi karena kendala mungkin narasumber sehingga sejauh ini kami belum bisa hal ini dapat terrealisasikan. Ya. Tadi membahas masalah majalah, Gus. Iya. Ini majalah ini didistribusikan untuk pesantren saja atau keluar, Gus? Alhamdulillah untuk majalah selain kita terbit dipublikasikan untuk santri aktif, juga kami sudah tersebar di beberapa luar daerah di luar Madura seperti ke Jakarta, Surabaya, iya, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, seperti Pontianak, ada Banjarmasin. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah publik di beberapa daerah di luar Madura. Kalau seandainya ada dari pihak luar ingin ingin membeli, Gus, atau ingin memborong itu, ingin beli, menjadi distributor, menjadi distributor baru, boleh nanti bisa menghubungi kami. Kebetulan kami kan juga punya ini ya, kontak person. Boleh nanti di sana teman-teman bisa menghubungi kami. Insyaallah kami akan kirimkan nanti dimanapun. Dimanapun kami akan kirimkan. Silakan kalau memang teman-teman di luar Madura, silakan. Kalau memang berminat untuk mendapatkan majalah kami di edisi berikutnya ini, insyaallah kami akan kirim. Kalau memang teman-teman tinggal kontak kami. Oh begitu ya, Gus ya. Maaf, tadi mana komentarnya? Kok hilang? Ini ada pertanyaan, Gus, dari penonton. Min, boleh tanya nggak keluh kesahnya wawancara ke tokoh untuk majalah, apakah sulit atau tidak, Gus? Keluh kesahnya tokoh ya memang
kesulitan. Memang ini menjadi tantangan buat kita ketika ketika kita wawancara, terutama tokoh yang kita wawancari ini bukan orang biasa, orang pinter lah di atas rata-rata kita. Cuman kita tetap harus bisa bersikap bagaimana kita sebagai sebagai wartawan paling tidak sok tahu lah. Ya. Insya Allah bisa teratasi semuanya. Ini Gus, apakah dari anggota Biro Dakwah itu semuanya bisa berwawancara atau gimana? Kan otomatis kan kalau wawancara itu kan biasanya mengandalkan mental ya Gus. Iya. Apakah dari Biro Dakwah anggotanya semua itu bisa atau gimana Gus? Belum tentu belum semuanya tentu. bisa. Berarti dari Biro Dakwah sendiri belum tentu belum ada yang tentu. bisa wawancara. Makanya yang bagian tidak semua teman-teman yang di Biro Dakwah ini punya kesempatan untuk melakukan wawancara. Hanya beberapa teman yang kiranya dia dapat mengimbangi tokoh yang akan kita wawancara. Mungkin Gus ada motivasi dari sampean untuk mereka yang tidak bisa mewawancara. Motivasi tetap harus belajar dari yang sudah bisa. Iya kan? Yang sudah bisa wawancara. Untuk mengurangi rasa grogi mungkin. Iya, grogi. Grogi itu memang mesti ada kuncinya. Tetap percaya diri. Harus percaya diri bahwa kita bisa mengimbangi tokoh yang akan kita wawancarai. Terus apakah panjenengan itu waktu pertama kali wawancara apakah mengalami grogi atau gimana Gus? Apakah langsung pede begitu Gus? Tentu. Makanya ketika melakukan wawancara segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti materi pertanyaan itu harus dicatat semuanya. Jangan sampai kita mau wawancara langsung berangkat tanpa ada persiapan, tanpa ada menulis pertanyaan. Itu juga akan menjadi akan menjadi masalah ketika kita nanti wawancara kita sedang berlangsung. Jadi wawancara itu harus sepintar apapun harus ada catatan kecil. Ya. Berarti kalau kuncinya ya Gus ya itu harus pede, harus mempersiapkan materi agar kita tidak agar kita tidak grogi. Grogi begitu. Terus ketika mau wawancara itu apakah harus mengkonfirmasi dulu atau langsung pergi ke orangnya? Secara kan ini kan tokoh ya Gus ya. Harus ada harus konfirmasi dulu. Apalagi seorang tokoh-tokoh besar ini terkadang kita tidak bisa langsung bertemu, harus ada perjanjian beberapa hari sebelumnya. Itu yang menjadi mungkin salah satu kendala dari kami ketika melakukan wawancara. Berarti harus konfirmasi lah. Caranya apa itu Gus? Caranya mengkonfirmasi itu bagaimana caranya? Ya harus cari orang-orang terdekat tentunya. Makanya di sini juga menjadi tantangan buat wartawan, harus banyak banyak mengenal orang, harus banyak relasi sama wartawan, paling tidak lah ada kenalan, sehingga ketika ada perlu itu bisa kita kontak teman kita yang sama wartawan. Berarti salah satu salah satu syarat untuk mewawancara itu harus punya banyak jaringan ya Gus ya, tentu. Untuk mengkonfirmasi tokoh yang kita ingin wawancarai. Iya benar. Terus Gus, bagaimana caranya mengambil atau menentukan tokoh itu? Untuk menentukan tokoh yang kita angkat dari di majalah itu biasanya kami minta rekomendasi dari Ketua Biro Litbang. Kita minta beberapa tokoh dari beliau, kemudian kita ajukan kepada pimpinan pengasuh, dan beliau nanti milih 2 untuk kita angkat di majalah. Sejauh ini paling jauh ya Gus ya, paling jauh untuk wawancara itu daerah mana Gus? Untuk Jakarta mungkin. Jakarta ada Gus, Jakarta. Ada Pak siapa? Profesor Sukron Makmon. Kayak Sukron Makmon. Pernah diwawancara. Tapi kita tidak wawancara ke Jakarta. Kebetulan kan beliau juga rumahnya di sini, kediamannya. Jadi pas ada acara kita kesempatkan untuk wawancara. Gitu. Selain di Jakarta juga
ke Malang. Ke Malang juga Iya, ada Gus. pernah. Pernah. Mungkin itu tokoh-tokoh apa? Tokoh yang memang apa namanya viral atau gimana Gus? Tokoh yang kita angkat biasanya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tema. Oh, temanya kita gitu. tahun ini apa? Kita cari tokoh yang kiranya mempunyai apa? Mempunyai Kesamaan. Iya, Kesamaan dalam- visi dan misinya sejalan dengan tema kita. Eh, ini petugasnya juga dari Biro Dakwah untuk wawancara itu. Untuk wawancaranya jelas kita Bukan apa maaf. Apakah tidak menutup kemungkinan ada dari kelas ibtidah gitu? Gus? kalau dari tidak mungkin karena belum apa namanya pengalamannya belum kurang ya, iya. masih kurang. Untuk ibtidak biasanya kami apa namanya kita manfaatkan untuk wawancara sebagai tempat belajar. Biasanya mereka wawancara di sekitar pondok aja, yang kita biasa untuk muat di buletin itu Ya. mereka biasanya karena itu kabarnya berita yang dimuat itu biasanya tentang pondok, biasanya mereka diisi oleh kelas 5 wawancara dengan beberapa apa pengurus atau apa sesama teman. Ini Gus ada dari seorang penggemar pembaca majalah Gus, ada yang ingin bertanya Gus. Ya, silakan. Untuk sejauh ini kenapa kok belum pernah mengangkat tokoh dari seorang wanita? Tokoh seorang wanita Iya. ya. Apa ya? Dari dulu kan tokoh-tokohnya laki-laki Laki-laki semua gitu Gus. Kenapa nggak mengangkat tokoh dari wanita seperti Nyai atau semacamnya begitu Gus? Apa ya? Ya sebenarnya itu kembali tadi kita mengangkat tokoh itu kan kita tidak ngambil sendiri. Itu merupakan rekomendasi dari beliau. Oh memang rekomendasi iya. dari beliau. Ya. Berarti tidak dari panjenengan sendiri. Bukan dari kita. Untuk tokoh itu bukan dari kita sendiri, tapi langsung dari beliau. Masalah masalah perempuan untuk dijadikan narasumber di majalah kami sejauh ini masih belum ya, karena juga kami di sini adalah pondok pesantren. Jadi yang kita angkat selama ini adalah tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan laki-laki aja. Mungkin diminum Gus. Ya, agak Sudah berapa menit nih? Masih 68 menit. 68 menit. Ya. Sudah 1 1 jam. Ya, 1 jam 8 menit Gus. Wah, ini ambil berapa jam lagi? eh, Silakan teman-teman yang di rumah yang mungkin mau bertanya, silahkan ya seputar Biro Dakwah. Silakan teman-teman. Oke, saya lihat di TikTok ya di sini. Ya, makasih. Ya, amin. Mudah-mudahan Biro Dakwah tambah sukses katanya. Amin amin. ini Gus. Ya. Tadi kan ya acara majelis dakwah itu Mm-mm. diisi dari kelas Dari kelas 3 3, kelas sampai 4, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, kenapa kok enggak kelas 2 dan kelas 1 kok enggak diikut sertakan? Untuk kelas 1 dan kelas 2 mereka masih ini ya. Masih belum bisa untuk berkarya sendiri, karena di majelis dakwah ini ketika mereka ditunjuk sebagai panitia, otomatis segala sesuatunya untuk acaranya mereka persiapkan sendiri, seperti pidato, zapin, semuanya di dalamnya itu mereka harus menyiapkan sendiri. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 ini masih belum bisa untuk dapat untuk dapat melaksanakan kepanitiaan, karena mereka masih anak-anak. Tentu ini menjadi salah satu faktor. Nah, ini Gus yang jadi pertanyaan membenak di hati saya ini. Ya, Dari kelas 3, 4, 5, 6 itu di majelis dakwah itu apakah ada pembimbingnya Gus atau
memang mereka autodidak begitu? Ya, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Untuk di majelis dakwah ini mereka memang secara otodidak semuanya. Tapi juga terkadang ada sebagian pengurus ini membantu mengarahkan aja, tidak mengajari tapi mengarahkan aja teori-teorinya untuk mengadakan sebuah acara. Majelis dakwah itu isinya apaan sih? Majelis dakwah isinya itu ada pidato, terus ada drama, ada safin, gambus, penca, ya. Berarti kesenian begitu Iya, ya? kesenian, isinya tentang kesenian. Kok bisa sih dari kelas 3 itu Gus? Dari kelas 3. Yang Biasanya nggak ada pembinanya. Kalau kelas 4 ini biasanya jalan sendiri, tapi kalau untuk kelas 3 memang ada pembimbing biasanya ada pembimbing. Iya, biasanya dari Agus. Dari tapi membimbingin tok. Kalau mereka latihan sendiri. Mereka mengarahkan aja. Berarti semuanya otodidak ya Gus. Ini ada pertanyaan Gus. Ya, silakan. Majalah itu kalau sekali cetak berapa Gus? Kalau cetak kurang lebih berapa sekarang ya? 2.500 ya? 2.500. 2.500 sejauh ini. Jadi 2.500. 2.500. Dan itu 2.500 memang sama yang di luar juga ya Gus? Iya. Bukan untuk santri itu. Nah, di sini ada pertanyaan Gus. Untuk majelis dakwah apakah boleh menampilkan sebuah tarian yang tidak ada unsur Islaminya, Gus? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, makanya kami tetap ketika sebelum kita sebelum kita majelis dakwah itu kita gelar, biasanya kami mengumpulkan beberapa ketua kelas untuk di briefing aturan main daripada lomba majelis dakwah ini. Berarti ada syarat-syarat tertentu. Iya, ada syarat. Ada syarat tertentu. Kalau memang itu tidak sejalan dengan syarat yang sudah kita sepakati, mereka akan didis. Langsung didis. Ya, tidak masuk tidak akan dinilai. Di antara syarat-syaratnya itu apa, Gus? Ya, tentunya penampilannya harus Islami semuanya. Islami. Harus Islami. Iya, sopan Islami. Sopan Islami. Iya. Dan untuk pengadaannya itu Gus, jadwalnya itu kapan Gus? Kalau pengadaannya, penyelenggaraannya, pelaksanaannya itu biasanya di setiap Jumat kedua setiap bulannya. Setiap bulan. Setiap bulan. Iya, setiap bulan sekali di Jumat kedua. Di Jumat kedua. Berarti semester 1? Ya, semester 1 itu kurang untuk majelis dakwah antar kelas. Kalau untuk semester 2 ini biasanya kita isi sendiri. Random. Iya. Random. Nah, sekarang kan sudah masuk bulan ketiga ya. Bulan ketiga. Untuk Jumat selanjutnya mungkin apa programnya? Ini untuk majelis dakwah untuk semester 2 ini. Kemarin untuk yang pertama itu kita isi dengan yang kemarin itu diisi dengan bahasa Arab di sana. Iya, bahasa Arab. Isinya kita angkat tema Afkaruna. Ya, Afkaruna. Di sana kita fokus kepada bayan, diharapkan teman-teman dapat lebih paham tentang bayan. Ini program baru ya? Ya, program baru. Ya, inisiatif dari sampean sendiri atau? Enggak, ini dari sebenarnya lain? Ini inisiatif dari Ketua Biro Litbang, di mana tujuannya untuk dapat mengembangkan teman-teman di bidang bayan. Iya, bahasa Arab, berbahasa Arab. Untuk kedepannya Gus? Untuk kedepannya tetap insya Allah akan dari kemarin penyelenggaraan itu kami sudah mengantongi beberapa hal yang harus direvisi. Insya Allah nanti kedepannya akan kita perbaiki lagi. Mungkin sudah. Ada dari teman-teman 2 menit. Kita kasih kesempatan 2 menit untuk ada teman-teman. Tanya ya, di TikTok ada nggak itu? Ingin bertanya? Logo katanya. Silakan. Apa? Kata logo. Kalau untuk ini ya, untuk pemenang logo itu akan diumumkan nanti pada Jumat kedua terakhir ya di
acara majelis dakwah nanti. Launchingnya. Launchingnya. Launching. Logo. Nggak ada yang tanya tadi di bawah. Ayo teman-teman yang ingin bertanya mungkin. Semicong nggak kudu anu nah. Kalau tidak ada sudah 1 jam. Sudah 1 jam. Kita closing statement dulu ya. Mohon maaf Gus, Ya. bisa diulang kembali tadi closing statementnya Gus. Ya, closing statementnya harapan dari saya sendiri sebagai Ketua Biro Dakwah, tetap semangat buat teman-teman semuanya di semua biro ataupun badan usaha. Kita khidmatan kepada pondok. Kapan lagi kita khidmatan kepada pondok? Saat ini kita diberikan amanah besar. Tentu amanah ini harus kita maksimalkan sebaik mungkin sehingga pondok kita ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi ke depan. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir pada malam hari ini, baik di IG maupun di Facebook ataupun di TikTok. Terima kasih banyak. Sudah sejam ya closing statementnya. Maaf podcastnya maksudnya podcastnya. Jadi intinya dalam berkhidmah kita diusahakan untuk memaksimalkan usaha kita dalam berkhidmat. Karena apa? Karena dengan berkhidmat kita dapat merasakan berkah dari khidmah tersebut. Sebagaimana dijelaskan wal barakatu bil khidmati. Jadi untuk merasakan barokah daripada pondok pesantren dan masyayikh terkhususnya, maka kita harus memaksimalkan diri kita untuk berkhidmat kepada pondok dan masyayikh. Mungkin seperti itu podcast episode pertama pada malam hari ini. Kapan lagi itu? Kapan? Besok. Minggu depan. Minggu depan. Oke, minggu depan kita akan tayang lagi. Dari BUMP ya, BUMP, Badan Usaha Milik Pondok. Kita nanti akan mendatangkan narasumber Ketua BUMP, Badan Usaha Milik Pondok. Dan nantikan podcast selanjutnya, episode selanjutnya. Tetap di tema yang sama, khidmatan lil ma'had. Kita berkhidmat untuk Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan baik fi'lan ataupun kaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Terima kasih juga.